Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni Akbar, NIM 22423143, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait alur sertifikasi halal reguler dengan sangat jelas begitu. Selanjutnya, gambaran umum proses. Sertifikasi halal di Indonesia ini berbasis UU JPH dan diajukan melalui laman Si Halal. Untuk itu, sertifikasi halal di Indonesia ini biasanya melibatkan tiga lembaga. Yang pertama ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedua yaitu LPH, Lembaga Penyelenggara Lembaga Pemeriksa Halal. Yang ketiga MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiganya ini masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kehalalan produk. Untuk itu, sertifikasi halal ini memerlukan ketiga BPJPH, LPH, maupun MUI. Selanjutnya, registrasi akun si halal. Langkah awal sertifikasi halal ini memerlukan proses sertifikasi halal. Pelaku usaha harus membuat akun di laman si halal untuk mengisi data dengan tepat. Untuk itu, melakukan verifikasi email ini dan mengaktifkan akun tersebut. Hal itu langkah awal dalam sertifikasi. Kedua, untuk pengajuan permohonan sertifikasi ini, proses pengajuan yang tepat untuk pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus mengisi formulir atau data untuk diajukan. Biasanya langsung mengunggah dokumen yang diperlukan seperti saya contohkan seperti NIB, KTP, ataupun NPWP dan memastikan untuk produk terdaftar dengan benar sebelum mengirimkan permohonan melalui laman Si Halal. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen halal. Proses validasi penting. Pada tahapan ini, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan tadi, seperti eh, pengajuan formulir maupun data. Contoh, mengisi data kok ada yang kurang, NIB ataupun KTP. Nah, hal itu perlu dilengkapi kembali. Dan jika terdapat untuk kekurangan sebelum apa, setelah BPJPH memeriksa, dokumen ini akan dikembalikan untuk direvisi sebelum proses dilanjut. Nah, hal itu perlu diperiksa kembali untuk apa? Untuk proses validasi ini. Selanjutnya, penetapan lembaga pemeriksa. Proses penetap audit. BPJPH memilih lembaga pemeriksa halal yang sesuai untuk melakukan audit, di mana untuk LPH ini menentukan auditor dan menjadwalkan kapan pelaksanaan ini untuk diproses dalam sertifikasi halal ini. Untuk itu, audit ini akan memeriksa di lapangan. Selanjutnya, proses auditor halal, memastikan kehalalan produk. Audit halal mencakup pemeriksaan dokumen dan audit contoh seperti bahan, produk, fasilitas, dan sistem jaminan halal. Untuk memastikan semua aspek ini memenuhi dengan standar BPJPH. Hasil audit ini akan dilaporkan ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan kehalalan produk. Selanjutnya, sidang fatwa halal MUI, penetapan dan rekomendasi halal ini.
Dalam sidang fatwa halal MUI ini, untuk tahap yang akan dievaluasi oleh MUI akan dilaporkan audit dan menetapkan fatwa halal sebagai rekomendasi untuk BPJPH. Pentingnya bagi proses sertifikasi halal yang sangat valid dan sah. Nah, untuk itu, dokumen yang semuanya sudah selesai eh, diverifikasi akan diproses oleh MUI dan diserahkan kepada BPJPH. Selanjutnya, penetapan sertifikat halal. Proses penerbitan resmi. Setelah semuanya tahapan sudah selesai, sudah terverifikasi, BPJPH akan menetapkan kehalalan produk dan akan menerbitkan sertifikat. Sertifikat ini bisa diunduh melalui laman Sihalal. Bisa dicek juga melalui Sihalal juga. Dan sertifikat ini berlaku selama 4 tahun untuk pelaku usaha. Selanjutnya, pemantauan sertifikat halal. Kewajiban pasca sertifikasi ini, pelaku usaha itu harus menjaga konsistensi halal produk mereka selama masa laku sertifikat ini yang berlangsung 4 tahun. Untuk memastikan kelayakan tersebut harus dipantau selama 4 tahun tersebut. Untuk perpanjangan sertifikat kalau sudah habis, biasanya perlu diajukan sebelum masa berlaku sudah habis. Nah, hal itu sangat penting dalam alur sertifikasi halal reguler ini. Tahap-tahapan yang semuanya seperti persiapan dokumen, pendaftaran proses, seperti verifikasi data, proses audit, penetapan kehalalan, eh, penerbitan sertifikat, dan pemantauan itu sangat penting untuk alur-alur sertifikasi halal. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.